Baiklah, kita bertemu kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Julius Ananto, Guru SMK Negeri 1 Tandun. Kali ini kita akan membahas larutan asam dan basa ya. Nah, ini coba lihat. Ada anak sangat lebah tuh, matanya bengap semua. Nah, sangat lebah, mata bengkak, kemudian diobati dengan sengatan dari tawon, kempes. Kok bisa? Inilah pertanyaannya. Ya, sebelum masuk materi, asam dan basa. Ya, asam basanya kita akan membahas pengertian asam basa, teori asam basa, tata nama asam basa, garam, penentu skala keasaman, dan aplikasinya nanti. Ya. Pengertian asam basa yang pertama ya, asam adalah ini senyawa yang menghasilkan ion hidrogen H+ ketika larut dalam pelarut, biasanya tuh air. Nih, nah di dalam air dia melepas ion H positif ya, diingat ya, ion H positif. Nah, bagaimana sifat asam? Asam ini senyawa yang memiliki rasa asam. Nah, lihat anak bayi itu kan sampai wajahnya bergerut-gerut karena merasakan asam. Itu salah satu ciri asam yang pertama. Yang kedua cirinya, ini sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan hidrogen. Yang ketiga dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain. Tiga sifatnya. Kemudian sifat yang keempat bersifat korosif karena dia terpengaruh oleh H+ dan H2. Yang kelima dapat menghantarkan arus listrik. Yang keenam menghasilkan ion H positif dalam air. Nah, itu ya, itu menghasilkan H positif dapat OH-. Yang ketujuh merubah warna kertas indikator biru menjadi merah. Kertas indikator itu adalah kertas penanda. Ya, ini gambarnya bisa Anda lihat, ada yang biru, ada yang merah. Jadi kalau warnanya biru itu berubah menjadi merah, tandanya dia asam. Sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ketika larut dalam pelarut air. Artinya dalam air dia melepas ion OH-. Sifatnya yang pertama bersifat licin. Itu nampak orang cuci tangan pakai sabun, licin dia. Kemudian yang kedua dapat merubah warna zat lain menjadi berbeda dengan asam. Menetralkan sifat asam. Yang keempat, senyawa basa itu rasanya pahit. Kalau yang asam tadi sifatnya asam ya, ini yang basa sifatnya pahit. Yang kelima menghasilkan OH- dalam air. Yang keenam dapat merusak kulit, membuat iritasi, sifat basa. Berubah indikator merah menjadi biru, sifat dari basa ya. Nah, bagaimana teori asam basa? Yang pertama, ini teori Arrhenius. Nah, itu bapak tua ini namanya Arrhenius. Menurut dia asam itu apabila dilarutkan dalam air menghasilkan H+, dan sedangkan basa itu menghasilkan OH- seperti ini. Ya, ini OH-, yang ini H+. Itu menurut Arrhenius. Sedangkan yang kedua, itu menurut Bronsted-Lowry, dia agak lebih luas. Asam itu adalah senyawa yang dapat mendonorkan proton atau memberikan proton. Donor itu memberi. Sedangkan basa adalah akseptor proton yang menerima. Itu menurut Bronsted-Lowry. Sedangkan Lewis, asam ini akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Itu tiga teori mengenai asam basa ya. Bagaimana tata nama asam basa? Masih ingat tabel periodik ya? Ada golongan, ada periode, ada unsur. Ini nama unsur semuanya. Kita harus tahu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memberi nama? Penamaan senyawa asam ini ya tidak mengandung oksigen. Penamaannya cukup menuliskan kata asam lalu dikasih
diikuti oleh kata anion dan diakhiri dengan ida, ya. Nah, nggak pakai O2-nya, tapi tidak mengandung oksigen. Nah, diakhiri dengan asam titik-titik ida, tergantung asamnya. Contoh nih ya, asam klorida HCl, asam bromida HCN, asam sianida, asam sulfida, asam fluorida. Senyawa asam yang mengandung oksigen tidak ada aturan baku dalam penjenis. Ini tergantung pada jenis anionnya. Ya, anion adalah kemarin atom yang bermuatan negatif, ya. Nah, ini rumus asam-asam dan nama asamnya nih bisa Anda lihat, HNO3 disebut asam nitrat. Nah, asam karbonat karena ionnya karbonat, sulfat, kromat, dan fosfat. Nah, ini nama asam. Bagaimana dengan tata nama asam oksihalogen? Apabila mengandung oksigen, nah ini namanya seperti ini, hipohalit, asam halat, dan seterusnya. Bisa Anda lihat. Nah, itu tergantung juga dari bilangan oksidasi atau muatannya. Ini positif 1, positif 3, 5 positif, dan 7 positif. Nah, ini bisa Anda perhatikan. Ya, seperti itu penamaannya. Nah, bagaimana penamaan senyawa basa? Ini basa karena terbentuk dari kation logam memiliki satu bilangan oksida. Biloks nama logam ditambah hidroksida. Contohnya ini NaOH, LiOH. Itu kalau dinamain ini nama logamnya nih, contoh Na ini kan natrium hidroksida, jadi natrium hidroksida seperti itu contohnya ya. Nah, basa yang terbentuk dari unsur logam dengan bilangan oksidasi lebih dari 1. Kalau tadi kan tidak lebih dari 1, cuma 1 oksidasi. Yang ini lebih dari 1. Bagaimana penamaannya? Ini nama logam tambah biloksnya. Kalau dia 2, 2. Kalau 3, 3. Baru hidroksida. Ini contohnya besi hidroksida. Itu dia. Nah, garam. Nah, garam adalah, kita lihat garamnya apa sih? Bagaimana bisa terbentuk? Garam itu terbentuk karena ada reaksi asam dengan basa, maka terbentuk garam. Kalau dia asam, kemudian dia basa, bertemu, bereaksi, jadinya garam ditambah air. Contohnya natrium klorida ya, di laut. Nah, ini antara asam dan basa bertemu menjadi garam, NaCl. Dan ini ada garam-garam yang lain karena adanya reaksi asam dengan basa. Kemudian bagaimana pembentukan garam? Nah, ini lihat. Nah, garam dari asam kuat dan basa kuat ini akan bersifat netral dia kalau ketemu sama-sama kuat. Contohnya NaCl, KNO3, dan lain-lain ya. Nah, bagaimana dengan asam kuat dengan basa lemah? Asamnya kuat, basanya lemah. Jadinya garamnya bersifat asam karena asamnya yang lebih kuat. Contohnya itu Na4Cl dan Na4NO3. Bagaimana kalau dari asamnya lemah, basanya kuat? Maka terbentuk garam bersifat basa ya, karena basanya lebih kuat. Itu contohnya CH3CONA ya, KNO2, KCN, dan KF. Ini kalau seandainya basanya kuat. Nah, kalau sama-sama lemah, ini tergantung dari Kb ya. Ini masuknya Ka ya, mohon maaf, Ka dan Kb. Ya, Ka itu adalah konstanta asam dan Kb adalah konstanta basa. Contohnya itu. Penentuan skala keasaman dan kebasaan. Nah, skala atau kekuatan itu ya, ini adalah uji cobanya dapat diuji ya. Dengan gambar ujinya bisa Anda perhatikan dengan nyala lampu. Karena asam dan basa juga sifatnya elektrolit, dapat mengantarkan arus listrik. Nah, sedangkan ini adalah indikator universal, artinya kertas lakmus merah menjadi biru ini adalah kertas lakmus, itu adalah kertas yang menandakan atau dapat menguji asam atau basa ya, tergantung warnanya. Contoh asam basa ya, asam kuat nih perhatikan ada HCl, H2SO4, HBr. Asam lemah ini contohnya CH3COH, basa kuat LiOH, NaOH, basa lemah Na4OH, dan seterusnya. Bagaimana dengan keasaman ya, pH dan pOH?